Malam di kawasan Menteng Residence biasanya hanya menyisakan sunyi yang elegan. Namun bagi Kirana, keheningan di dalam Menshafen megah itu terasa lebih mencekam daripada badai manapun. Ia berdiri terpaku di ruang tamu luas yang didominasi marmer Italia dan lampu kristal yang menggantung angkuh. Segala kemewahan ini adalah bukti kesuksesan Aris, suaminya, yang dalam 5 tahun terakhir menjelma menjadi kontraktor paling disegani di ibu kota. Kirana menatap ponsel Aris yang tertinggal di atas meja kopi jati. Aris sedang mandi, suara gemericik air dari kamar mandi utama menandakan pria itu baru saja pulang setelah alasan klasik, rapat darurat, hingga tengah malam. Ponsel itu bergetar, menampilkan notifikasi pesan yang muncul di layar kunci. Sayang, terima kasih untuk makan malamnya. Bayi kita sepertinya senang sekali makan steak tadi. Cepat pulang ke rumah kita ya, aku kangen. Dunia seolah berhenti berputar. Jantung Kirana berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Bayi kita? Bisiknya lirih. Dengan jemari gemetar, ia membuka ponsel itu. Pola kuncinya masih sama, tanggal pernikahan mereka. Sebuah ironi yang pahit. Di dalamnya, terdapat galeri foto yang menghancurkan sisa harga diri Kirana. Foto Aris dengan wanita muda modis bernama Sheila. Mereka berpose mesra di tempat-tempat yang bahkan belum pernah dikunjungi Kirana. Ada foto hasil USG, foto Aris mengecup perut wanita itu yang membuncit, dan bukti kepemilikan apartemen mewah atas nama Sheila. 10 tahun, Aris? Gumam Kirana pada bayangannya di cermin. Ia teringat masa sulit mereka. Dulu, mereka tinggal di kontrakan sempit. Kirana rela berhenti kuliah, bekerja sebagai buruh cuci dan pembuat kue pasar agar Aris bisa fokus membangun bisnisnya. Mereka pernah berbagi satu bungkus mie instan, bermimpi tentang masa depan tanpa harus menghitung koin untuk membeli bensin motor tua mereka. Sekarang, saat rumah besar ini berdiri, Aris justru membagi tempat tidur yang mereka perjuangkan dengan wanita lain. Suara pintu kamar mandi terbuka. Aris keluar dengan lilitan handuk, wajahnya tampak segar. Namun, saat melihat Kirana memegang ponselnya, ekspresi santai itu lenyap, digantikan ketegangan dingin. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh barang pribadiku? Suara Aris berat dan intimidasi. Tidak ada nada bersalah. Kirana memutar ponsel itu. Barang pribadi? Atau rahasia menjijikkan? Siapa Sheila? Aris? Dan apa maksudnya dengan bayi kita? Aris menghela napas, duduk di sofa mahal itu seolah pengkhianatannya hanyalah kesalahan administrasi kecil. Ia menyalakan rokok dan menatap Kirana dengan tatapan meremehkan. Namanya Sheila. Dia hamil 5 bulan. Itu anak laki-laki, Kirana. Sesuatu yang belum bisa kau berikan padaku setelah 10 tahun, jawab Aris datar. Kata-kata itu lebih sakit dari tamparan fisik. Selama 10 tahun, Kirana telah melakukan segala upaya medis yang melelahkan untuk hamil. Mendengar Aris menjadikan hal itu sebagai pembenaran untuk berselingkuh adalah puncak kekejaman. Jadi itu alasanmu? Karena aku belum hamil, kau mencari rahim lain, suara Kirana meninggi. Setelah semua yang aku lakukan, aku menemanimu saat kau tidak punya apa-apa. Aris berdiri, mendekat hingga aroma parfum wanita lain dari tubuhnya menusuk indera penciuman Kirana. Dengarkan aku tidak akan menceraikanmu. Kau tetap istri pertamaku, nyonya di rumah ini. Kau tetap punya uang bulanan ratusan juta dan status sosial. Sheila punya tempatnya sendiri. Aku hanya memintamu berbagi sedikit. Apa susahnya? Kau tetap punya segalanya di sini. Berbagi? Kirana tertawa getir. Kau memintaku berbagi suami dengan pelakor? Kau pikir hatiku terbuat dari marmer seperti lantai ini? Aku tidak butuh kemewahanmu jika harganya adalah martabatku. Jangan sombong. Aris membentak. Tanpa aku, kau itu siapa? Hanya wanita desa yang beruntung aku nikahi. Jika kau keluar dari pintu itu, kau tidak punya apa-apa. Mau kembali jadi buruh cuci? Pikirkan baik-baik sebelum membuang fasilitas ini demi ego. Aris melemparkan kartu kredit emas ke meja. Pergi belanja besok, tenangkan dirimu. Jangan bodoh. Sheila tidak akan mengganggu posisimu asalkan kau tahu diri. Aris melangkah pergi ke kamar, meninggalkan Kirana sendirian di tengah kemegahan yang terasa hampa. Bagi Aris, segalanya bisa dibeli, termasuk harga diri istrinya. Namun,
Di benak Kirana, sebuah keputusan mulai mengkristal. Ia melihat vas bunga seharga puluhan juta dan lukisan ternama di dinding. Semua itu tiba-tiba tampak seperti sampah. Ia teringat pesan ayahnya di desa, kejujuran lebih mulia daripada tumpukan emas hasil menipu hati orang lain. Kirana masuk ke kamar tamu, bukan kamar utama. Ia tidak sudi menghirup udara yang sama dengan pengkhianat itu. Ia membuka lemari, mengabaikan gaun sutranya, dan mencari satu koper tua yang ia bawa saat pertama kali merantau bersama Aris dulu. Sambil mengepak pakaian sederhana, Kirana menyadari satu hal. Aris benar, ia tidak punya harta karena semua aset atas nama perusahaan. Tapi Aris salah tentang kekuatannya. Jika ia bisa membangun kerajaan Aris dari nol, ia pasti bisa membangun hidupnya sendiri dari puing-puing ini. Lebih baik aku hidup susah, makan dengan garam, asalkan aku tidak berbagi napas dengan orang yang menganggapku hanya pajangan, bisik Kirana. Malam itu, di bawah temaram lampu, Kirana merancang pelariannya. Ia akan menunggu fajar, saat Aris tertidur lelap. Kilauan rumah ini hanyalah fata morgana. Besok, ia akan kembali ke realitas, betapapun pahitnya itu. Ia siap melepaskan mahkota ratu palsunya untuk menjadi manusia merdeka. Fajar belum benar-benar menyingsing, namun semburat abu-abu di ufuk timur sudah cukup bagi Kirana untuk membedakan mana emas dan mana loyang. Di dalam kamar tamu yang dingin, ia duduk di tepi ranjang, menatap koper tua yang sudah tertutup rapat. Di dalamnya tidak ada tas kulit buaya atau sepatu hak tinggi berharga belasan juta. Hanya ada beberapa potong baju harian, pakaian dalam, dan sebuah kotak kaleng kecil berisi uang tunai yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja pasar selama ini. Suara dengkur halus Aris terdengar dari kamar utama di seberang lorong. Pria itu tidur dengan nyenyak, seolah-olah badai yang ia ciptakan semalam hanyalah angin lalu. Kirana berdiri, kakinya melangkah perlahan menuju meja rias di kamar utama untuk satu tujuan terakhir. Ia melepas cincin berlian 5 karat yang melingkar di jari manisnya. Benda itu berkilau tertimpa cahaya lampu tidur, namun bagi Kirana, kilauan itu kini tampak seperti rantai yang membelenggu jiwanya. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di samping kartu kredit emas yang dilemparkan Aris semalam. Ia juga meninggalkan kunci mobil sedan mewah dan ponsel mahal pemberian suaminya. Ia ingin pergi dengan tangan bersih, tanpa menyisakan alasan bagi Aris untuk menuduhnya sebagai pencuri harta. Kemewahan ini milikmu, Aris. Tapi harga diriku tidak akan pernah bisa kau beli lagi, bisik Kirana sebelum menutup pintu kamar dengan sangat pelan. Saat ia menuruni tangga pualam menuju pintu depan, langkahnya terhenti di depan potret pernikahan besar mereka yang terpajang di ruang tengah. Di sana, mereka tersenyum lebar. Kirana mengenang betapa tulusnya ia mencintai pria itu saat mereka masih harus berbagi satu payung bocor untuk menembus hujan Jakarta. Kini, payung itu telah berubah menjadi atap mensyahn, namun hati yang bernaung di bawahnya telah lama membusuk. Kirana keluar melalui pintu samping, menghindari penjaga keamanan yang biasanya mulai terjaga di gerbang utama. Ia berjalan kaki menyusuri trotoar perumahan elit itu. Udara pagi yang menusuk kulit terasa seperti tamparan yang menyadarkannya dari mimpi panjang selama 10 tahun. Setelah berjalan sekitar 2 kilometer, ia sampai di sebuah halte bus yang masih sepi. Ia merogoh saku jaketnya, memastikan uang di kotak kaleng itu aman. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 5 juta rupiah, jumlah yang bagi Aris mungkin hanya harga sekali makan malam bersama selingkuhannya, namun bagi Kirana, ini adalah modal untuk hidup dan bernapas kembali. Pukul 8 pagi, Kirana sudah berada di sebuah wilayah pinggiran kota yang padat, jauh dari jangkauan pergaulan kelas atas Aris. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil yang dindingnya sudah mulai mengelupas. Ukurannya mungkin hanya seperempat dari kamar mandi utamanya dulu, tapi di sini, udara terasa lebih ringan untuk dihirup. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Menjelang siang, ponsel lama milik Kirana, nomor rahasia yang hanya diketahui sedikit orang, bergetar hebat. Itu Aris. Kirana menarik napas panjang dan mengangkatnya. Kau di mana? Suara Aris menggelegar, penuh amarah dan kebingungan. Kau gila? Kau meninggalkan semua perhiasan dan mobil itu? Jangan berakting jadi martir, Kirana. Pulang sekarang sebelum aku kehilangan kesabaran. Aku tidak sedang berakting, Aris. Aku hanya sedang membuang sampah dari hidupku.
Jawab Kirana dengan suara yang sangat tenang, stabilitas yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Sampah? Kau menyebut hidup mewah yang kuberikan sebagai sampah? Dengar, Sheila baru saja menelepon. Dia ingin kita makan siang bertiga untuk membicarakan pengaturan rumah tangga kita ke depan. Dia bersedia menganggapmu sebagai kakak. Jangan kekanak-kanakan. Kirana memejamkan mata, merasakan mual yang luar biasa mendengar permintaan itu. Makan siang bertiga? Aris, kau benar-benar sudah kehilangan kewarasanmu. Aku tidak akan pernah sudi duduk di meja yang sama dengan wanita yang merusak rumah tanggaku. Jika kau ingin berbagi hidup dengannya, silakan. Tapi jangan ajak aku masuk ke dalam lubang kehinaanmu. Kirana, jangan menantangku. Tanpa uangku, kau akan mati kelaparan di jalanan. Kau pikir berjualan kue atau apapun yang kau rencanakan itu bisa membayar biaya hidupmu? Paling lama 3 hari kau akan merangkak kembali ke rumah ini. Kita lihat saja nanti, Aris. Mulai detik ini, aku bukan lagi bagian dari duniamu. Kirana mematikan sambungan telepon dan segera mencabut kartu SIM-nya. Ia mematahkannya menjadi 2 dan membuangnya ke tempat sampah di sudut kamar kosnya. Hubungan itu benar-benar berakhir. Sore harinya, Kirana duduk di lantai semen kamarnya, menghitung sisa uang di tangannya. Setelah membayar kos untuk 3 bulan ke depan, uangnya tersisa sedikit sekali. Ia harus bergerak cepat. Ia melihat ke arah jendela yang menghadap ke sebuah pasar tradisional yang becek dan ramai. Pikirannya melayang pada masa kecilnya di desa, saat ia sering membantu ibunya memetik sayur di ladang untuk dijual ke pasar subuh. Tangannya yang sekarang masih halus dan putih karena perawatan mahal, sebentar lagi akan berubah. Ia tahu ejekan akan datang, ia tahu rasa lelah akan menggerogoti fisiknya, tapi ada kekuatan baru yang mengalir di nadinya. Kekuatan seorang wanita yang lebih memilih telapak tangan yang kasar karena bekerja daripada hati yang hancur karena dihina. Lebih baik aku menjual sayur, mencium aroma tanah setiap hari, daripada mencium aroma pengkhianatan di atas spray sutra, tegasnya pada diri sendiri. Malam itu, Kirana tidur beralaskan kasur busa tipis. Punggungnya yang terbiasa dengan kasur pegas seharga ratusan juta terasa pegal. Namun untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia tidak perlu menangis sebelum tidur. Ia tidak perlu menunggu suara mobil Aris masuk ke garasi dengan rasa cemas. Ia tidak perlu lagi menebak-nebak bau parfum siapa yang menempel di jas suaminya. Pilihan ini memang pahit, sepahit empedu. Namun Kirana tahu, dari kepahitan itulah kekuatan sejati akan tumbuh. Besok subuh, ia akan berangkat ke pasar induk. Bukan sebagai nyonya kontraktor kaya raya, melainkan sebagai Kirana, seorang wanita yang siap merebut kembali hidupnya dari nol. Pukul 3 dini hari. Bagi sebagian besar penghuni kota, ini adalah puncak lelapnya mimpi. Namun bagi pasar induk yang terletak di pinggiran Jakarta Timur, ini adalah waktu di mana kehidupan baru saja dimulai. Bunyi klakson truk pengangkut sayur bersahutan dengan teriakan para kuli panggul yang tubuhnya mengilap oleh keringat meski udara malam menusuk tulang. Kirana berdiri di tepi jalan yang becek, mengenakan jaket katun kusam dan kerudung sederhana yang menutupi sebagian wajahnya. Ia menarik napas panjang, menghirup aroma campuran tanah basah, sayuran busuk, dan asap knalpot. Aroma ini sangat jauh dari wangi aromaterapi lavender yang biasanya memenuhi kamar tidurnya di Menschaffen dulu. Namun, anehnya, bau ini terasa lebih jujur. Ayo Neng, jangan melamun di tengah jalan. Mau beli atau mau jagain aspal? Teriak seorang pria parubaya yang sedang memanggul sekarung besar kol. Kirana tersentak. Maaf, Pak. Saya mau cari grosir sayuran. Ia melangkah masuk ke dalam keriuhan itu. Kakinya yang biasa mengenakan sepatu brand ternama kini terbungkus sandal jepit karet. Setiap kali kakinya menginjak genangan air pasar yang hitam, ada rasa geli dan jijik yang sempat mampir, namun ia segera menepisnya. Ia tidak punya kemewahan untuk merasa jijik lagi. Harga dirinya sedang dipertaruhkan di sini. Kirana mulai berkeliling. Ia mengamati bagaimana para pedagang besar bertransaksi. Ia tidak langsung membeli. Dengan kecerdasan yang dulu ia gunakan untuk membantu Aris menyusun strategi tender, ia mulai mencatat dalam hati. Harga kangkung di lapak ujung lebih murah, namun kualitas bayam di lapak tengah jauh lebih segar. Ia mencari celah. Cari apa, Mbak? Masih bersih begini kok sudah main ke pasar subuh,
Tanya seorang ibu parubaya bernama Mak Inem yang sedang menyortir cabai merah. Saya mau jualan, Mak. Tapi modal saya mepet, jawab Kirana jujur. Mak Inem menatap Kirana dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun berpakaian sederhana, aura, nyonya, itu tidak bisa sepenuhnya hilang. Namun, Mak Inem melihat sesuatu di mata Kirana, sesuatu yang disebut ketetapan hati. Kalau modal mepet, jangan main di buah atau daging. Main di sayur hijau saja. Putarannya cepat. Beli subuh, jual pagi, siang harus habis. Kalau sisa, ya layu. Kamu siap capek? Saya siap, Mak. Saya lebih takut tidak bisa makan daripada takut capek. Dengan bantuan arahan Mak Inem, Kirana membelanjakan 2 juta rupiah pertamanya. Ia mendapatkan beberapa ikat besar kangkung, bayam, sawi hijau, dan beberapa kilogram cabai serta bawang. Ia juga membeli sebuah meja kayu bekas yang rapuh dari seorang pemulung di dekat pasar seharga 100.000 rupiah. Pukul 5 pagi, saat fajar mulai menyingsing, Kirana sudah berada di lokasi yang ia incar, sebuah persimpangan di dekat perumahan padat penduduk yang dihuni oleh para pekerja pabrik dan pegawai kantoran menengah ke bawah. Di sana, ia menggelar meja kayunya di atas trotoar yang sempit. Ia mulai menata sayurannya. Berbeda dengan pedagang lain yang hanya menumpuk sayur begitu saja, Kirana menggunakan insting estetikanya. Ia mengikat kangkung-kangkung itu dengan rapi menggunakan tali bambu, membersihkan sisa tanah yang menempel pada akar sawi, dan menata cabai-cabai merah itu dalam wadah-wadah kecil yang cantik. Sayur segar? Sayurnya, Bu, Neng, segar dari pasar induk, teriak Kirana. Suaranya awalnya terdengar ragu, hampir tenggelam oleh suara motor yang lewat. Namun ia mencoba lagi, lebih keras. Sayur segar, bersih dan murah. Seorang ibu rumah tangga yang sedang menggendong anak berhenti. Ini kangkungnya berapa, Mbak? 2 ikat 5.000 saja, Bu. Sudah saya bersihkan akarnya, jadi ibu tinggal potong sedikit, jawab Kirana dengan senyum ramah yang tulus. Ibu itu tampak terkesan. Wah, rapi ya jualan Mbak. Biasanya di pasar masih banyak tanahnya. Ya sudah, kasih saya 4 ikat. 1 transaksi pertama terjadi. Uang 10.000 rupiah masuk ke kantong jaket Kirana. Rasanya lebih mendebarkan daripada saat Aris mentransfer uang bulanan 100 juta rupiah ke rekeningnya. Ini adalah uang miliknya, hasil keringatnya sendiri. Namun, dunia tidak selalu ramah. Menjelang pukul 8 pagi, sebuah mobil mewah berwarna perak melambat di depan lapak Kirana. Kaca mobil itu turun, dan jantung Kirana seakan berhenti berdetak. Di dalam mobil itu duduk Cindy, salah satu anggota geng sosialitanya dulu yang terkenal paling bermulut tajam. Cindy menatap Kirana dengan mata terbelalak, lalu tawa sinis pecah dari bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala. Oh my God, Kirana, ini benar-benar kamu. Cindy keluar dari mobil, melangkah dengan sepatu hak tingginya di trotoar yang kotor, menutup hidung dengan sapu tangan sutra. Aku dengar dari Aris kamu kabur dari rumah karena depresi, tapi aku tidak sangka kamu jatuh sebegini rendahnya. Jualan sayur di pinggir jalan? Kirana, kamu memalukan komunitas kita. Kirana berdiri tegak. Ia tidak menunduk, tidak juga mencoba bersembunyi. Aku tidak sedang depresi, Cindy. Aku sedang memilih hidup yang lebih sehat bagi jiwaku. Sehat? Kamu berkeringat, bau matahari, dan tanganmu kotor begitu. Aris bilang kamu bisa pulang kalau kamu minta maaf pada Sheila. Kenapa kamu begitu keras kepala? Sheila itu baik, dia cuma mau berbagi suami, bukan mau mengusirmu. Kirana menatap mantan temannya itu dengan tatapan kasihan. Berbagi suami mungkin gaya hidupmu, Cindy, tapi bukan gayaku. Sekarang, kalau kamu tidak mau beli sayur, tolong jangan menghalangi jalan. Pelangganku yang asli mau lewat. Cih, sombong sekali kamu. Kita lihat berapa lama kamu tahan mencium bau kangkung ini sebelum kamu merangkak balik ke kaki Aris. Cindy masuk ke mobilnya dan memacu gas dengan kasar, menyisakan kepulan asap yang mengenai wajah Kirana. Kirana terbatuk kecil, namun ia tetap diam. Ia mengambil sebotol air mineral, meminumnya sedikit, lalu kembali menata sayurannya yang mulai agak layu terkena panas matahari. Ejekan Cindy memang menyakitkan, tapi itu justru menjadi bahan bakar baru bagi semangatnya.
Ia menyadari bahwa langkah kaki telanjang ini memang penuh duri. Ia telah menanggalkan semua kemewahan, semua status, dan semua perlindungan. Namun, saat ia melihat sisa sayurannya yang tinggal sedikit dan menghitung uang 100 ribuan di sakunya, Kirana tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran kecil hari ini. Ia bukan lagi istri dari Aris sang kontraktor. Ia adalah Kirana, perempuan yang memilih berlumur tanah daripada berlumur kehinaan. Dan baginya, itu adalah langkah paling megah yang pernah ia ambil seumur hidupnya. Matahari mulai meninggi di atas langit Jakarta, mengubah udara pagi yang sejuk menjadi hawa panas yang menyengat. Kirana menyeka keringat di dahi menggunakan ujung kerudung kusamnya. Lapak kayu kecil itu kini menjadi saksi bisu betapa drastisnya perubahan hidup seorang wanita yang dulu hanya tahu cara menghabiskan uang, kini harus berjuang menghasilkan rupiah dari setiap ikat sayurannya. Pukul 10 pagi, sisa dagangan di mejanya tinggal beberapa ikat sawi yang mulai layu dan segenggam cabai merah yang kehilangan kilau segarnya. Kirana duduk di kursi plastik pendek yang salah satu kakinya sudah melengkung. Punggungnya terasa kaku, dan telapak tangannya yang dulu selalu terawat dengan krim mahal kini terasa kasar dan pedih karena sering bersentuhan dengan air pasar yang kotor serta getah sayuran. "Mbak, masih ada bayam?" Suara seorang nenek tua membuyarkan lamunan Kirana. Kirana tersenyum kecut sambil menunjuk meja kayunya yang hampir kosong. "Maaf, Mbah, bayamnya habis sejak jam 7 tadi. Tinggal sawi ini, kalau Mbah mau, saya kasih harga murah saja. 1.000 rupiah dapat 2. Nenek itu mengamati sawi yang sudah agak terkulai. "Ya sudah, buat makan siang cucu saya." "Kasihan Mbak, wajahnya cantik tapi jualan di bawah panas begini. Tidak takut hitam kulitnya?" Kirana tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar tulus meski ada nada getir di dalamnya. "Hitam bisa luluran nanti kalau sudah ada uang, Mbah. Yang penting hati saya tidak gelap." Setelah nenek itu pergi, Kirana mulai membereskan lapaknya. Ia menghitung hasil penjualan hari ini di balik meja kayu. 230 ribu rupiah. Jika dikurangi modal dan biaya transportasi, untung bersihnya mungkin hanya sekitar 50 ribu rupiah. Jumlah yang sangat kecil bagi wanita yang dulu menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk sekali perawatan kuku. Namun, saat menggenggam uang itu, Kirana merasakan kepuasan yang belum pernah ia rasakan selama 10 tahun menjadi istri Aris. Uang ini nyata. Uang ini bersih. Namun, ketenangan itu terusik saat sebuah pesan masuk ke ponsel lamanya. Sebuah kiriman video dari nomor asing yang memperlihatkan pesta mewah di hotel berbintang. Di sana, Aris tampak gagah merangkul pinggang Sheila yang mengenakan gaun ketat, menonjolkan perut buncitnya. Mereka tertawa, dikelilingi rekan bisnis Aris. Di bawah video itu terdapat pesan singkat. "Lihat betapa bahagianya Aris tanpa beban sepertimu. Dia baru saja merayakan tumpeng 5 bulanan bayi kami. Berhentilah menyiksa diri, Kirana. Minta maaf pada Sheila, dan kembalilah ke kamarmu yang mewah." Kirana melempar ponsel itu ke atas kasur busa tipis di kosannya. Dadanya sesak, bukan karena rindu, melainkan muak. Mereka pikir kemewahan adalah satu-satunya oksigen bagi Kirana. Mereka pikir dengan memamerkan kebahagiaan di atas penderitaannya, ia akan sujud memohon ampun. "Kalian salah," bisik Kirana dalam kegelapan kamar kosnya. "Justru kemewahan itulah yang membuatku buta selama ini." Keesokan harinya, Kirana memutuskan untuk tidak menjadi tukang sayur biasa. Ia mulai mengamati masalah pelanggan. Banyak ibu perumahan yang bekerja kantoran tidak sempat ke pasar, dan mereka mengeluh sayuran di tukang sayur keliling seringkali sudah layu di sore hari. Kirana menggunakan sisa uangnya untuk membeli wadah plastik transparan dan label stiker. Ia mulai berkeliling ke perumahan menengah, mengetuk pintu dan menawarkan jasa sayur siap masak. "Selamat sore, Bu. Saya Kirana. Saya menawarkan sayur segar yang sudah dibersihkan dan dipotong sesuai menu. Ibu pulang kantor tinggal masak saja," jelasnya sopan kepada seorang ibu muda yang tampak kelelahan. Ibu itu, Bu Linda, tampak tertarik. "Wah, benaran Mbak? Bersih tidak? Biasanya sayur pasar banyak tanahnya." "Saya jamin bersih, Bu. Saya cuci dengan air mengalir dan kemas kedap udara." Hari itu, Kirana mendapatkan 5 pelanggan tetap.
Ia mulai memposisikan diri sebagai pemberi solusi, bukan orang yang butuh belas kasihan. Namun, Aris tidak membiarkannya tenang. Sore harinya, mobil mewah hitam berhenti tepat di depan lapak Kirana. Aris keluar dengan wajah merah padam karena berita tentang istri pengusaha jualan sayur mulai menyebar di kalangan elit. "Ikut aku sekarang," bentak Aris sambil menarik lengan Kirana di depan para pelanggan. Ibu-ibu pelanggan terdiam, mulai berbisik. Kirana dengan tenang melepaskan cengkeraman Aris. "Tolong jangan buat keributan di tempat kerja saya, Pak Aris," ucapnya dingin. "Tempat kerja? Kau menyebut trotoar kotor ini tempat kerja? Kau mempermalukan namaku." Rekan bisnisku bertanya kenapa istriku seperti gelandangan. "Berhenti berakting. Berapa yang kau mau supaya kau berhenti dan pulang?" Kirana menatap mata Aris. "Namamu tidak malu saat kau tidur dengan wanita lain, Aris. Kenapa sekarang kau malu melihatku mencari uang halal? Aku memberimu pilihan, kemewahan di rumah atau kehinaan di sini." Kirana tersenyum tipis. "Pilihan saya sudah tetap. Saya lebih baik kembali ke tanah, bekerja dengan tangan kotor ini, daripada hidup mewah tapi jiwaku mati karena berbagi pria dengan wanita tanpa malu." "Kau akan menyesal," ancam Aris sebelum memacu mobilnya pergi. Setelah Aris pergi, Bu Linda mendekati Kirana dan memegang pundaknya. "Mbak Kirana, saya tidak tahu masalahmu, tapi saya salut. Jangan menyerah ya. Kami lebih suka beli di sini karena Mbak jujur." Dukungan itu membuat mata Kirana berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa di tanah yang kotor ini, ia justru menemukan kemanusiaan yang lebih jujur daripada di balik pagar tinggi rumah mewah. Ia telah berhasil menghadapi masa lalu dengan kepala tegak. Ia siap terbang lebih tinggi, meski kakinya masih berpijak di atas tanah pasar yang becek. 2 bulan telah berlalu sejak Kirana memutuskan untuk meninggalkan lantai marmer mansionnya demi beceknya lantai pasar. Namun, Kirana yang sekarang bukan lagi Kirana yang ragu-ragu saat pertama kali menggelar lapak kayu. Kulitnya memang sedikit lebih gelap karena sengatan matahari, dan jemarinya tak lagi dihiasi kuteks mahal, namun binar di matanya jauh lebih tajam dan penuh perhitungan. Ide, sayur siap masak, yang ia rintis ternyata meledak. Kirana menyadari bahwa di kota besar seperti ini, waktu adalah komoditas yang lebih berharga daripada uang bagi para ibu pekerja. Ia mulai mengembangkan bisnis kecilnya dengan lebih serius. Ia menyewa sebuah gudang kecil berukuran 3x4 meter di dekat pasar untuk dijadikan tempat pencucian dan pengemasan sayur yang lebih higienis. "Mak Inem, mulai besok saya butuh pasokan sayur yang benar-benar tanpa pestisida. Bisa bantu carikan petani lokal yang mau setor ke saya?" tanya Kirana suatu pagi saat ia sedang menyortir pesanan. Mak Inem, yang kini sudah menganggap Kirana seperti keponakan sendiri, mengernyit. "Sayur organik itu mahal, Neng Kirana. Apa orang-orang mau beli? Biasanya kan mereka cari yang murah." Kirana tersenyum penuh rahasia. "Orang-orang di perumahan sana tidak keberatan bayar lebih, Mak, asalkan mereka tahu apa yang masuk ke perut keluarga mereka itu sehat. Saya ingin memberi mereka kualitas, bukan sekadar sayur." Kirana mulai menciptakan branding sederhana namun elegan. Ia tidak lagi menggunakan kantong plastik hitam. Ia beralih ke wadah tinwal yang bisa digunakan kembali atau kantong kertas ramah lingkungan. Di setiap kemasan, ia menempelkan stiker bertuliskan, "Kebun Kirana, segar, sehat, jujur." Kata "jujur" ia pilih sebagai pengingat bagi dirinya sendiri dan sindiran halus bagi masa lalunya. Suatu hari, Kirana memberanikan diri masuk ke sebuah restoran besar di pusat kota, The Green Table, yang terkenal dengan menu-menu sehatnya. Ia tidak datang melalui pintu depan sebagai tamu, melainkan melalui pintu belakang sebagai calon pemasok. "Maaf, Mbak, kami sudah punya pemasok tetap dari perusahaan besar," ucap seorang staf dapur dengan nada meremehkan saat melihat penampilan Kirana yang sederhana. "Saya tidak menawarkan kuantitas seperti perusahaan besar itu, Mas. Saya menawarkan kesegaran yang tidak bisa mereka berikan. Sayur saya dipetik jam 3 pagi dan sampai di meja ini jam 7 pagi. Tanpa pendingin berhari-hari, tanpa bahan pengawet. Coba lihat sawi dan tomat ini," ujar Kirana tenang sambil membuka keranjang sampelnya. Chef kepala restoran itu, seorang pria parubaya bernama Chef Adrian, kebetulan lewat dan berhenti. Ia mengambil satu buah tomat dari keranjang Kirana, membelahnya, dan mencium aromanya.
Matanya berbinar. Ini, aromanya sangat kuat. Masih ada aroma tanah yang segar. Kamu menanam sendiri? Tanya Chef Adrian. Saya bekerja sama dengan petani lokal pilihan, Chef. Saya mengontrol langsung kualitasnya dari ladang sampai pengemasan, jawab Kirana mantap. Chef Adrian tersenyum. Oke, saya kasih kamu kesempatan 1 minggu. Kirimkan pasokan untuk 3 menu utama kami. Kalau konsisten, kita bicara kontrak. Kabar keberhasilan Kirana mulai terdengar ke telinga Aris melalui desas-desus di kalangan kolega bisnisnya yang sering makan di The Green Table. Aris yang saat itu sedang pening karena proyek propertinya di Jakarta Barat terhambat masalah perizinan dan Sheila yang terus-menerus menuntut perhiasan baru, merasa terusik. Ia tidak menyangka, tukang sayur yang ia remehkan bisa masuk ke jaringan restoran elit. Sore itu, saat Kirana sedang mengawasi 2 orang pegawai barunya, para ibu janda di sekitar kosannya, mengemas sayuran, sebuah mobil mewah yang sangat ia kenali berhenti di depan gudang kecilnya. Bukan Aris yang keluar, melainkan Sheila. Wanita itu melangkah turun dengan angkuh, menggunakan sepatu hak tinggi yang tampak tidak pas dengan lingkungan sekitar gudang yang sederhana. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan, menatap jijik ke arah tumpukan keranjang sayur. Jadi di sini rupanya sarang, ratu sayur, kita, sindir Sheila dengan suara melengking. Kirana tetap melanjutkan pekerjaannya, tidak menoleh sedikit pun. Jika ingin membeli sayur, antre besok pagi di pasar. Sekarang kami hanya melayani pesanan restoran. Sheila mendekat, wajahnya memerah karena diabaikan. Dengar ya, Kirana. Berhenti melakukan pencitraan ini. Aris malu setiap kali namanya dikaitkan dengan bisnismu yang kotor ini. Berapa yang kamu mau supaya kamu pergi dari kota ini? Aris bersedia memberimu 1 miliar rupiah asal kamu tutup bisnis ini dan jangan pernah muncul lagi. Kirana berhenti sejenak, lalu menatap Sheila dengan tatapan dingin namun penuh wibawa. 1 miliar? Bagi Aris mungkin itu besar. Tapi bagi saya, harga diri saya dan masa depan ibu-ibu yang bekerja di sini tidak bisa dibeli dengan angka itu. Katakan pada Aris, jika dia malu, itu karena perbuatannya sendiri, bukan karena pekerjaan halal saya. Kamu itu keras kepala. Kamu cuma mau bikin Aris merasa bersalah kan? Ingat ya, di perutku ini ada ahli waris Aris. Kamu tidak punya apa-apa untuk dipertahankan, teriak Sheila frustrasi. Aku punya kemerdekaan, Sheila. Sesuatu yang tidak akan pernah kamu miliki karena hidupmu sepenuhnya bergantung pada dompet pria yang bisa kapan saja berpaling darimu, sama seperti dia berpaling dariku. Balas Kirana tenang. Sheila terdiam, wajahnya pucat pasi mendengar kalimat terakhir Kirana. Ia segera berbalik dan pergi dengan perasaan kesal. Kirana menarik napas panjang setelah mobil itu menjauh. Ia tahu, gangguan seperti ini tidak akan berhenti begitu saja. Namun, keberhasilan branding sayurnya memberikan kekuatan baru. Malam itu, Kirana duduk di meja kerjanya yang sederhana, meninjau ulang kontrak yang diajukan Chef Adrian. Bisnisnya bukan lagi sekadar cara untuk bertahan hidup, melainkan sebuah pernyataan bahwa martabat seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa suaminya, melainkan oleh apa yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Kebun Kirana kini mulai melebarkan sayap ke platform digital. Pesanan online mulai membanjiri WhatsApp-nya. Kirana sadar, ia baru saja membuktikan satu hal penting. Sayur mayur yang ia jual mungkin berlumur tanah, tapi ia menghasilkan uang yang jauh lebih bersih dan berkilau daripada berlian pemberian pengkhianat. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, seolah mencerminkan kontras yang tajam antara 2 dunia yang pernah bersinggungan. Di satu sisi, di gudang, kebun Kirana, yang kini telah diperluas dan dilengkapi dengan ruang pendingin sederhana, suasana tampak sibuk namun teratur. Kirana berdiri di depan papan tulis putih, mencatat rute pengiriman untuk esok subuh. Ia tampak lebih segar, meski tanpa riasan tebal, ada aura kekuatan yang memancar dari wajahnya yang kini lebih sering terpapar matahari. Di sisi lain kota, di dalam ruang kantor yang dingin dan megah, Aris sedang duduk terpuruk. Di depannya bertumpuk dokumen yang memberikan kabar buruk. Proyek perumahan elit di Jakarta Barat resmi dihentikan oleh pemerintah karena masalah sengketa lahan yang selama ini ia tutup-tutupi dengan uang pelicin. Investor mulai menarik diri, dan bank mulai mengirimkan surat peringatan. Sial, umpat Aris sambil membanting pena mahalnya ke meja. Pintu kantor terbuka tanpa ketukan.
Sheila masuk dengan wajah cemberut, menenteng tas belanjaan dari merek ternama. Aris, kenapa kartu kreditku ditolak saat aku mau bayar jam tangan tadi? Malu tahu, ditonton banyak orang. Aris menatap wanita di depannya dengan tatapan yang selama ini belum pernah ia tunjukkan. Dulu, ia melihat Sheila sebagai pelarian yang manis dan penuh gairah. Kini, di tengah badai keuangan, Sheila tampak seperti parasit yang tidak tahu diri. Kartu ditolak karena limitnya habis. Sheila, kamu tidak lihat berita? Proyekku macet. Kita harus mulai berhemat, bentak Aris. Sheila terbelalak, perutnya yang semakin membuncit seolah tidak membuatnya kehilangan nyali untuk membalas. Berhemat? Kamu janji akan memberikan hidup yang lebih mewah dari Kirana. Kenapa sekarang aku harus hidup susah? Aku sedang hamil anakmu, Aris. Berhenti membawa-bawa anak itu sebagai alasan untuk foya-foya. Kirana dulu tidak pernah menuntut macam-macam saat kita susah. Aris berseru, dan untuk pertama kalinya, nama Kirana keluar dari mulutnya bukan dengan nada hinaan, melainkan perbandingan yang menyakitkan. Sheila berteriak histeris, melemparkan tas belanjaannya ke arah Aris dan keluar dari ruangan dengan membanting pintu. Aris memijat pelipisnya yang berdenyut. Tiba-tiba, ingatannya kembali pada malam di mana Kirana meletakkan semua perhiasannya di meja dan pergi hanya dengan koper tua. Kirana tidak pernah menuntut harta saat pergi, ia hanya membawa harga dirinya. Dan sekarang, harga diri itulah yang justru membuat Kirana terbang tinggi, sementara Aris mulai tenggelam dalam lubang yang ia gali sendiri. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kesulitan keuangan Aris mulai menjadi konsumsi publik di kalangan pebisnis. Hal ini berimbas pada gaya hidup Sheila yang mulai kehilangan panggungnya. Teman-teman sosialitanya, yang dulu memujanya karena uang Aris, kini mulai menjauh dan berbisik di belakangnya. Sementara itu, Kirana justru mendapatkan kejutan besar. Salah satu pelanggan setianya, yang ternyata adalah seorang editor di majalah gaya hidup ternama, menulis sebuah artikel panjang tentang transformasi sang ratu sayur dari Menschaffen ke ladang organik. Artikel itu viral. Kirana digambarkan sebagai simbol kemandirian wanita modern yang tidak takut memulai dari bawah demi prinsip. Efeknya luar biasa. Pesanan ke kebun Kirana melonjak 3 kali lipat. Kirana bahkan mulai didekati oleh beberapa investor yang ingin membantu membuka cabang di kota lain. Namun, ia tetap rendah hati. Ia masih turun langsung ke pasar induk setiap jam 3 pagi, masih menyapa petani dengan hangat, dan masih memastikan setiap ikat sayurnya bersih tanpa celah. Karma memang tidak selalu datang dengan kilat yang menyambar, terkadang ia datang perlahan seperti air yang mengikis batu. Aris mencoba menyelamatkan asetnya dengan menjual beberapa properti, namun harganya anjlok karena ia butuh uang cepat. Dalam keputusasaannya, Aris berkendara menuju pasar tradisional di mana ia terakhir kali menemui Kirana. Ia memarkir mobilnya agak jauh, tidak ingin terlihat mencolok. Dari kejauhan, ia melihat Kirana sedang tertawa bersama beberapa karyawannya, ibu-ibu janda yang dulu Aris anggap sebagai gelandangan. Kirana tampak begitu cantik dengan cara yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu tampak asli, bukan kebahagiaan yang dipaksakan untuk konten media sosial seperti yang sering dilakukan Sheila. Aris merasakan sesak di dadanya. Ia menyadari bahwa saat ia mengkhianati Kirana, ia bukan hanya kehilangan seorang istri, tapi ia kehilangan keberuntungannya. Kirana adalah tiang penyangga hidupnya yang selama ini ia anggap remeh. Saat ia hendak turun dari mobil untuk mencoba bicara, ia melihat sebuah truk besar dengan logo The Green Table berhenti di depan gudang Kirana. Sopir truk itu turun dan menjabat tangan Kirana dengan hormat. Kirana kini adalah rekan bisnis dari jaringan restoran yang bahkan untuk memesan meja saja Aris harus menunggu 1 minggu. Aris mengurungkan niatnya. Ia memacu mobilnya pergi dengan rasa malu yang membakar. Ia sadar, posisi mereka kini berbalik. Ia adalah pria yang sedang berjuang melawan kehancuran, sementara wanita yang ia sebut tukang sayur itu sedang membangun sebuah imperium dari kejujuran. Malam itu, di rumah besarnya yang mulai terasa sunyi dan dingin karena sebagian pelayan sudah ia berhentikan, Aris duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap ke arah pintu, berharap Kirana akan masuk dan mengatakan semua ini hanya mimpi buruk. Namun yang masuk justru Sheila, membawa tumpukan tagihan kartu kredit dan wajah yang penuh amarah. Aris,
Kalau minggu depan kamu tidak bisa bayar uang muka untuk persalinanku di rumah sakit Singapura, aku pergi, ancam Sheila. Aris hanya diam. Ia menatap langit-langit, menyadari bahwa hidup mewah namun berbagi suami dengan pengkhianat, atau dalam posisi Sheila, menjadi perusak rumah tangga demi harta, hanyalah sebuah fatamorgana yang melelahkan. Ia mulai merindukan aroma sayur segar dan senyum tulus Kirana yang dulu selalu menyambutnya tanpa pamrih. Namun ia tahu, bagi Kirana, Aris kini hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah lama ia cuci bersih, seperti tanah yang hilang dari akar sayur-sayurannya. Gedung Jakarta Convention Center pagi itu dipenuhi oleh aroma kopi premium dan riuh rendah suara para pelaku industri agribisnis. Poster-poster besar bertajuk Indonesia Green Expo 2026 terpampang megah di setiap sudut ruangan. Di tengah kerumunan pengusaha, investor, dan pejabat pemerintahan, sebuah stan dengan desain minimalis namun elegan menarik perhatian banyak pengunjung. Stan itu tidak menggunakan dekorasi emas atau kristal, melainkan susunan kayu palet daur ulang yang dihiasi dengan berbagai jenis sayuran segar yang warnanya begitu tajam, seolah baru saja dipetik beberapa menit lalu. Di atas stan itu, papan nama bertuliskan, Kebun Kirana, dari tanah, dengan hati, berdiri dengan tegak. Kirana, yang hari itu mengenakan setelan blazer batik modern berwarna hijau zamrud, tampak sibuk menjelaskan sistem traceability, pelacakan asal-usul, produk organiknya kepada seorang perwakilan kementerian. Rambutnya disanggul rapi, dan meski ia kini menjadi pusat perhatian, keramahannya tetap sama seperti saat ia pertama kali menjajakan kangkung di pinggir jalan. Kunci dari bisnis kami adalah kepercayaan, Pak. Kami tidak hanya menjual sayur, kami menjual kejujuran proses, ujar Kirana dengan suara yang tenang namun berwibawa. Di sudut lain aula, Aris berjalan dengan langkah gontai. Penampilannya masih terlihat rapi, namun jika diperhatikan lebih dekat, jas yang ia kenakan adalah koleksi 2 tahun lalu. Kantung mata yang menghitam tidak bisa disembunyikan oleh kacamata bermereknya. Ia datang ke pameran ini dengan harapan terakhir, mencari investor untuk proyek properti berbasis green living yang ingin ia bangun demi menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Aris mengitari aula hingga langkahnya terhenti secara mendadak. Jantungnya berdegup kencang saat matanya menangkap sosok wanita yang sangat ia kenali. Ia mengerjapkan mata beberapa kali, memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Wanita di depan sana, yang sedang tertawa kecil sambil berjabat tangan dengan seorang kurator makanan internasional, adalah Kirana. Namun, ini bukan Kirana sang tukang sayur yang ia temui di trotoar beberapa bulan lalu. Ini adalah Kirana yang tampak begitu bersinar, berwibawa, dan sangat dihormati. Aris merasa kakinya seperti terpaku pada lantai pualam. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang penting mengantre hanya untuk berbicara dengan mantan istrinya. Ia teringat ucapannya dulu, tanpa aku, kau itu siapa? Pertanyaan itu kini berbalik menghantam wajahnya sendiri dengan kekuatan ribuan ton. Tanpa Aris, Kirana justru menjadi sosok yang jauh lebih besar daripada saat ia masih menjadi bayang-bayang di rumah mewah mereka. Karena dorongan ego dan sedikit rasa rindu yang masih tersisa, Aris melangkah mendekat. Ia menunggu hingga kerumunan di depan stan Kirana sedikit berkurang. Kirana, suara Aris terdengar serak, hampir tenggelam dalam keramaian. Kirana menoleh. Senyum profesionalnya sempat membeku sejenak saat melihat sosok di depannya. Namun, dalam hitungan detik, ia kembali tenang. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya ada kekosongan yang jauh lebih menyakitkan daripada kebencian. Pak Aris, ada yang bisa saya bantu untuk keperluan bisnis Anda? Tanya Kirana dengan nada bicara yang sangat formal, seolah-olah mereka adalah orang asing yang baru pertama kali bertemu. Aris tersenyum pahit. Pak Aris? Kau memanggilku begitu formal, Kirana? Aku melihat namamu di papan pameran. Aku tidak menyangka bisnismu berkembang secepat ini. Kerja keras dan kejujuran biasanya memang memberikan hasil yang setimpal, Pak Aris, jawab Kirana singkat sambil merapikan brosur di mejanya. Aris mencoba mencari celah untuk mencairkan suasana. Kau terlihat sangat berbeda, lebih bahagia. Aku datang ke sini sebenarnya sedang mencari mitra untuk proyek perumahan ramah lingkungan. Aku berpikir, mungkin, Kebun Kirana bisa menjadi pemasok eksklusif untuk komunitas di sana. Ini akan menjadi kontrak besar untukmu.
Kirana menghentikan kegiatannya dan menatap Aris lurus ke arah matanya. Terima kasih atas tawarannya. Namun, saat ini kebun Kirana sudah memiliki kontrak penuh dengan beberapa jaringan hotel dan restoran organik. Selain itu, kebijakan perusahaan kami adalah bekerja sama dengan mitra yang memiliki rekam jejak integritas yang bersih. Kalimat itu seperti sembilu bagi Aris. Integritas. Sesuatu yang ia injak-injak saat ia memilih Sheila dan mengkhianati pernikahan mereka. Kirana, apa kau masih menyimpan dendam padaku? Bisik Aris pelan, mendekat agar tidak terdengar orang lain. Aku tahu aku salah. Tapi bisakah kita bicara sebagai teman? Hidupku sedang sulit, Kirana. Sheila terus-menerus menuntut, dan perusahaan. Maaf, Pak Aris, potong Kirana dengan tegas namun tetap tenang. Waktu saya sangat terbatas. Ada banyak orang yang benar-benar ingin berbisnis di sini. Jika Anda mengalami kesulitan hidup, mungkin itu adalah kesempatan bagi Anda untuk belajar tentang pilihan dan konsekuensi, seperti yang saya lakukan dulu di trotoar pasar. Tepat saat itu, Chef Adrian dari The Green Table menghampiri Kirana. Kirana, perwakilan dari supermarket Singapura ingin bertemu sekarang. Mereka sangat tertarik dengan sistem distribusi sayur siap masakmu. Tentu, Chef. Mari, jawab Kirana. Ia menoleh sekali lagi pada Aris. Selamat siang, Pak Aris. Semoga Anda menemukan apa yang Anda cari. Kirana melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Aris hanya bisa berdiri mematung, menatap punggung Kirana yang semakin menjauh di tengah kerumunan. Ia merasa seperti debu di tengah badai kemajuan wanita itu. Tiba-tiba, ponsel Aris bergetar. Sebuah pesan dari Sheila masuk. Aris, di mana uangnya? Aku sudah di toko perlengkapan bayi dan mereka bilang kartumu diblokir lagi. Cepat ke sini atau aku tidak mau pulang ke rumah. Aris menatap layar ponselnya dengan rasa mual yang meluap. Di satu sisi, ia melihat Kirana yang sedang meniti tangga kesuksesan dengan martabat, dan di sisi lain, ia terikat pada Sheila yang hanya tahu cara menuntut. Karma tidak hanya bekerja pada hartanya, tapi pada setiap jengkal ketenangan jiwanya. Aris keluar dari gedung pameran dengan langkah lunglai. Sinar matahari siang itu terasa begitu terik, namun hatinya terasa beku. Ia menyadari satu kebenaran pahit. Kemewahan yang dulu ia banggakan kini menjadi penjara bagi dirinya sendiri, sementara Kirana, yang dulu ia lempar ke jalanan, kini terbang tinggi di atas langit yang tak pernah bisa ia gapai lagi. Hujan deras mengguyur Jakarta, menciptakan kemacetan panjang yang seolah tak berujung. Di dalam mobil sedannya yang kini mulai sering masuk bengkel, Aris duduk terdiam menatap rintik air yang membasahi kaca depan. Di sampingnya, tumpukan surat peringatan dari bank dan surat gugatan dari beberapa vendor proyeknya berserakan. Namun, bukan itu yang paling menyiksa pikirannya. Bayangan Kirana yang berdiri tegak di pameran agribisnis tempo hari terus menghantuinya. Aris memutar kemudi menuju sebuah kompleks apartemen menengah. Ia tidak lagi pulang ke rumah mewah mereka, Menshaven itu sudah dalam proses penyitaan bank. Ia kini tinggal di apartemen yang dulu ia belikan untuk Sheila, tempat yang dulu ia anggap sebagai surga tersembunyi, namun kini terasa seperti neraka yang sempit. Baru saja ia melangkah masuk ke unit apartemen, suara lengkingan Sheila menyambutnya. Baru pulang? Mana uang yang aku minta untuk deposit rumah sakit? Aku sudah masuk bulan ke-8. Aris, kamu mau aku melahirkan di pinggir jalan? Aris melempar tasnya ke sofa dengan lelah. Sheila, mengertilah sedikit saja. Perusahaanku sedang di ujung tanduk. Asetku dibekukan. Aku sedang berusaha menjual sisa lahan di Bogor untuk menutupi biaya persalinanmu. Sheila tertawa sinis, wajahnya yang dulu ia puja karena kecantikannya kini tampak penuh kebencian. Berusaha? Kamu bilang kamu orang kaya. Kamu bilang kamu lebih hebat dari istri desamu itu. Ternyata apa? Kamu cuma pecundang yang sedang bangkrut. Cukup, Sheila, bentak Aris. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan Kirana. Dia setidaknya menemaniku dari nol, sementara kau hanya ada saat uangku mengalir. Oh, jadi sekarang kamu membela dia? Pergi saja sana pada tukang sayurmu itu. Sheila masuk ke kamar dan membanting pintu dengan keras. Aris terduduk di lantai ruang tamu yang dingin. Ia merasa sangat kesepian. Di titik terendah ini,
Ia baru menyadari bahwa kemewahan yang ia bagi dengan Sheila tidak memiliki fondasi apapun kecuali materi. Saat materi itu hilang, yang tersisa hanyalah dua orang asing yang saling membenci. Keesokan harinya, dengan sisa keberanian yang ada, Aris mendatangi kantor pusat kebun Kirana, yang kini menempati sebuah bangunan ruko modern dan bersih di kawasan strategis. Ia tidak lagi datang untuk mengancam atau pamer kekuasaan. Ia datang sebagai pria yang hancur. Ia menunggu di lobi selama 2 jam sebelum sekretaris Kirana mengizinkannya masuk. Saat memasuki ruangan kerja Kirana, Aris tertegun. Ruangan itu tidak mewah berlebihan, namun sangat rapi dan dipenuhi tanaman hijau yang menyegarkan. Kirana duduk di balik meja kayu besar, sedang memeriksa laporan keuangan di laptopnya. "Aku hanya punya waktu 10 menit, Aris. Silakan duduk," ucap Kirana tanpa mengangkat wajahnya. Aris duduk dengan kaku. "Kirana, aku datang bukan untuk urusan bisnis." Kirana menutup laptopnya dan menatap Aris. Matanya tetap tenang, namun ada ketegasan yang tak tergoyahkan. "Lalu untuk apa? Jika ini soal pribadi, kurasa kita sudah selesai di pengadilan agama bulan lalu." "Aku ingin minta maaf," suara Aris bergetar. "Aku salah, Kirana. Aku dibutakan oleh ego dan sanjungan palsu. Sekarang aku kehilangan segalanya. Rumah, perusahaan, bahkan harga diriku di depan Sheila. Dia tidak seperti yang aku bayangkan." Kirana bersedekap. Penyesalan biasanya memang datang saat fasilitas hilang, bukan saat kesadaran muncul, kan? "Kirana, aku bersungguh-sungguh. Aku merindukan kita. Aku merindukan masa-masa kita makan mie instan berdua. Bisakah kita mencoba lagi? Aku akan meninggalkan Sheila. Aku akan memulai lagi dari bawah bersamamu. Kau punya bisnis yang sukses sekarang, aku bisa membantumu mengelolanya dengan pengalamanku." Kirana tersenyum, namun senyum itu penuh dengan rasa kasihan. "Membantuku? Aris, kau ingin kembali bukan karena kau mencintaiku, tapi karena kau butuh sekoci untuk menyelamatkan dirimu yang sedang tenggelam. Kau merindukan masa-masa sulit kita hanya karena saat itu aku adalah satu-satunya orang yang bodoh dan tulus melayanimu tanpa pamrih." "Tidak, Kirana. Aku benar-benar sadar sekarang bahwa kau adalah wanita terbaik dalam hidupku." "Mungkin benar," sahut Kirana tenang. "Tapi sayangnya, wanita terbaik yang kau maksud itu sudah mati di malam kau memintanya berbagi suami dengan wanita lain. Kirana yang ada di depanmu sekarang adalah wanita yang sudah belajar bahwa hidup sendiri dengan martabat jauh lebih indah daripada hidup mewah tapi dikhianati." Aris mencoba meraih tangan Kirana di atas meja, namun Kirana dengan cepat menariknya menjauh. "Pergilah, Aris. Urus tanggung jawabmu pada Sheila dan bayi yang akan lahir itu. Jangan menjadi pengecut untuk kedua kalinya dengan meninggalkan wanita saat kau sedang susah, sebagaimana kau meninggalkanku saat kau sedang jaya. Itu akan membuatmu terlihat jauh lebih rendah. Kirana, tolong, beri aku satu kesempatan saja untuk membuktikan." "Waktumu sudah habis, Aris," potong Kirana sambil menekan tombol interkom di mejanya. "Siska, tolong antar Pak Aris keluar. Saya ada rapat dengan investor dari Singapura." Aris berdiri dengan lemas. Ia menyadari bahwa pintu itu sudah tertutup rapat, bahkan terkunci dari dalam. Penyesalannya memang tulus, namun terlambat berabad-abad. Ia melangkah keluar dari kantor itu dengan punggung yang membungkuk, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam batu kali yang kini justru melukainya. Di dalam ruangannya, Kirana menarik napas panjang. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa lega. Ia melihat foto ibunya di atas meja, seolah sang ibu tersenyum bangga padanya. Kirana kembali membuka laptopnya, fokus pada masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, meninggalkan Aris dan bayang-bayang masa lalu di belakang pintu yang baru saja tertutup. Kesuksesan bagi Kirana bukan lagi tentang angka di saldo rekening atau seberapa sering wajahnya muncul di majalah bisnis. Baginya, kesuksesan adalah tentang seberapa banyak tangan yang bisa ia raih untuk bangkit bersama. Di bulan ke-10 perjalanannya, kebun Kirana telah bertransformasi dari sekadar pemasok sayur menjadi sebuah ekosistem pemberdayaan. Pagi itu, matahari menyinari lahan pertanian baru seluas 3 hektar di pinggiran kota yang baru saja disewa oleh perusahaan Kirana. Di sana, puluhan wanita mengenakan kaos seragam hijau muda tampak sibuk. Mereka bukan sekadar buruh tani,
Mereka adalah wanita-wanita dengan latar belakang yang serupa dengan Kirana, korban pengkhianatan, penyintas KDRT, dan janda-janda yang selama ini dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Ingat, ibu-ibu, kita tidak hanya menanam benih sawi di sini, ucap Kirana saat memberikan pengarahan di tengah ladang. Kita sedang menanam harga diri kita. Setiap sayur yang tumbuh sehat adalah bukti bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus mengemis pada siapapun. Seorang wanita bernama Sarah, yang baru bergabung bulan lalu setelah melarikan diri dari pernikahan yang toksik, mendekati Kirana dengan mata berkaca-kaca. Mbak Kirana, terima kasih. Sebelum di sini, saya pikir hidup saya sudah berakhir setelah diceraikan tanpa sepeser pun uang. Sekarang, saya bisa menyekolahkan anak saya dari hasil keringat sendiri. Kirana memeluk bahu Sarah. Jangan berterima kasih padaku, Sarah. Berterima kasihlah pada keberanianmu sendiri untuk melangkah keluar dari pintu rumah itu. Program pemberdayaan yang dinamakan Sri Kandi Organik ini menjadi perhatian nasional. Kirana mulai membangun asrama dan pusat pelatihan di dekat lahan pertaniannya. Ia ingin setiap wanita yang bekerja dengannya memiliki keterampilan literasi keuangan dan manajemen bisnis dasar. Ia tidak ingin mereka hanya menjadi pekerja, tapi calon pengusaha sayur di daerah mereka masing-masing. Namun, di tengah kesibukan yang produktif itu, bayang-bayang masa lalu sesekali muncul sebagai pengingat. Suatu siang, Kirana menerima kabar dari salah satu mantan asisten rumah tangganya yang dulu bekerja di Menschaffen Aris. Kabarnya menyedihkan, Aris benar-benar jatuh miskin. Rumah mereka sudah disita, dan pria itu kini tinggal di sebuah kontrakan kecil. Tragisnya, Sheila dikabarkan meninggalkannya setelah melahirkan, membawa pergi sisa-sisa uang Aris dan meninggalkan bayi mereka karena tidak sanggup hidup susah. Kirana terdiam lama di ruang kerjanya setelah mendengar kabar itu. Ada rasa sesak yang mampir, namun bukan lagi rasa cinta. Itu adalah rasa kemanusiaan. Namun, ia teringat janjinya pada diri sendiri untuk tidak lagi menjadi penyelamat bagi orang yang menghancurkannya. Ia mengirimkan bantuan secara anonim melalui yayasan sosial untuk keperluan bayi tersebut, namun ia sendiri tidak pernah memunculkan diri. Ia tahu, batas antara empati dan kelemahan sangatlah tipis. Fokus Kirana kembali pada visi besarnya. Ia baru saja menandatangani kontrak ekspor perdana untuk produk sayur kering dan bumbu organik ke pasar Singapura dan Malaysia. Inovasi, sayur siap masak, miliknya kini telah berkembang menjadi lini produk kalengan sehat tanpa pengawet yang mulai masuk ke rak-rak supermarket besar di seluruh Indonesia. Mbak Kirana, ada undangan untuk menjadi pembicara utama di Forum Ekonomi Wanita pekan depan, lapor Siska, asistennya. Kirana tersenyum sambil menatap hamparan hijau ladangnya dari balik jendela. Jadwalkan, Siska. Tapi sampaikan, saya ingin panggung itu juga diisi oleh testimoni dari ibu-ibu petani kita. Dunia harus tahu bahwa kekuatan ekonomi yang paling jujur datang dari tangan-tangan yang berani bersentuhan dengan tanah. Malamnya, Kirana duduk sendirian di teras rumah barunya yang sederhana namun asri, dikelilingi oleh taman vertikal berisi sayuran dan herbal. Ia menyesap teh jahe buatannya sendiri. Tidak ada lagi suara teriakan Aris, tidak ada lagi kecemasan tentang bau parfum wanita lain. Yang ada hanyalah suara jangkrik dan perasaan damai yang tak ternilai harganya. Ia mengambil sebuah buku catatan kecil yang ia bawa sejak hari pertama ia berjualan sayur di trotoar. Di halaman terakhir, ia menuliskan satu kalimat. Kemewahan yang dipaksakan adalah penjara, namun kemandirian yang diperjuangkan adalah sayap. Kirana menyadari bahwa misinya kini jauh lebih besar dari sekadar membalas dendam pada Aris atau Sheila. Pembalasan terbaiknya adalah keberhasilannya yang bermanfaat bagi banyak orang. Ia telah melebarkan sayapnya begitu lebar, melampaui batas-batas sakit hati masa lalu, dan terbang menuju ufuk yang baru di mana martabat wanita dijunjung tinggi di atas segalanya. Pagi itu, udara di kawasan agrowisata, pusat pemberdayaan kebun Kirana, terasa begitu sejuk dan bersih. Tidak ada lagi kepulan asap hitam dari knalpot truk pasar induk yang dulu memenuhi paru-paru Kirana. Sebagai gantinya, aroma wangi tanah yang subur dan kesegaran daun-daun yang baru saja disiram air fajar menyambut setiap orang yang datang. Hari ini adalah hari peresmian Yayasan Kirana Mandiri, sebuah institusi yang didedikasikan untuk melatih ribuan wanita agar mampu berdikari melalui sektor pertanian organik.
Kirana berdiri di balik panggung kecil yang dihias dengan sayuran segar berwarna-warni, paprika merah, brokoli hijau pekat, dan wortel jingga yang cerah. Ia mengenakan kebaya modern berwarna putih bersih dengan bawahan kain tenun tradisional. Penampilannya sangat kontras dengan Kirana 10 bulan lalu yang berlumur debu pasar, namun juga sangat berbeda dengan Kirana yang dulu hanya menjadi pajangan di pesta-pesta suaminya. Di deretan kursi undangan, hadir para pejabat daerah, investor, hingga Chef Adrian yang kini menjadi sahabat sekaligus mitra bisnis setianya. Namun, tamu yang paling istimewa bagi Kirana adalah barisan ibu-ibu janda dan korban KDRT yang kini telah menjadi mandor dan pengelola di berbagai cabang kebunnya. Dulu, saya berdiri di depan pintu sebuah rumah mewah dengan hati yang hancur. Kirana memulai pidatonya dengan suara yang jernih dan stabil. Saya diberi pilihan, hidup mewah namun kehilangan harga diri karena berbagi cinta dengan pengkhianat, atau pergi dengan tangan kosong namun membawa martabat yang utuh. Keheningan menyelimuti lapangan luas itu. Semua telinga menyimak setiap kata yang keluar dari bibir wanita yang kini menjadi simbol kekuatan tersebut. Saya memilih jualan sayur. Banyak yang mengejek, banyak yang mengasihani. Namun di atas trotoar yang becek itulah, saya menemukan kembali jati diri saya. Saya belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa luas rumah kita atau seberapa mahal tas yang kita jinjing. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu memberi manfaat bagi orang lain dari hasil keringat kita sendiri. Tepuk tangan bergemuruh memecah kesunyian. Kirana tersenyum, matanya berkaca-kaca namun bukan karena sedih. Itu adalah air mata kemenangan atas dirinya sendiri. Di kejauhan, di luar gerbang pusat pemberdayaan, seorang pria dengan pakaian kusam dan wajah yang jauh lebih tua dari usianya berdiri mematung. Aris. Ia datang menggunakan ojek online, hanya untuk melihat dari jauh sosok wanita yang pernah ia sia-siakan. Ia mendengar suara Kirana melalui pengeras suara, mendengar betapa anggun dan berwibawanya wanita itu sekarang. Aris menunduk. Di dalam kantong jaketnya, ada surat tagihan hutang yang tak kunjung lunas dan sebuah botol susu bayi. Setelah ditinggal Sheila, Aris harus berjuang sendirian merawat anaknya di tengah himpitan ekonomi. Ia ingin sekali masuk, berlutut, dan memohon agar Kirana memberikan pekerjaan, apa saja, bahkan menjadi kuli angkut sayur pun ia mau. Namun, ia tahu diri. Kehadirannya hanya akan mengotori momen suci Kirana. Ia menyadari bahwa doa-doa Kirana saat tersakiti dulu kini telah dijawab oleh semesta. Kirana diangkat derajatnya, sementara ia dijatuhkan ke titik terendah agar belajar tentang arti kesetiaan. Aris berbalik, melangkah pergi meninggalkan tempat itu sebelum ada yang mengenalinya. Ia harus pulang ke kontrakan sempitnya, memberi makan bayinya, dan menjalani sisa hidupnya dengan bayang-bayang penyesalan yang abadi. Setelah acara peresmian selesai, Kirana berjalan menuju area perkebunan paling belakang, tempat favoritnya. Di sana terdapat sebuah bangku kayu sederhana yang menghadap langsung ke lembah hijau. Chef Adrian menghampirinya, membawa 2 gelas jus sayur organik dingin. Selamat, Kirana. Kamu benar-benar telah melampaui semua ekspektasi orang, ucap Adrian sambil menyerahkan gelas tersebut. Terima kasih, Chef. Tapi ini baru permulaan, jawab Kirana sambil menyesap jusnya. Apakah kamu pernah menyesali keputusan malam itu? Malam saat kamu keluar dari rumah mewah itu tanpa membawa apa-apa? Tanya Adrian penasaran. Kirana menatap hamparan hijau di depannya. Ia teringat rasa pedih saat melihat pesan singkat dari pelakor di ponsel Aris, rasa lelah saat pertama kali memanggul keranjang sayur, dan ejekan teman-teman sosialitanya. Semua itu kini terasa seperti bumbu yang membuat hidupnya terasa lebih nikmat sekarang. Tidak sedetik pun, Adrian. Jika aku tetap tinggal di sana, aku mungkin punya berlian di leherku, tapi hatiku akan selalu mati. Di sini, aku mungkin punya tanah di bawah kuku-kukuku, tapi jiwaku bebas terbang setinggi langit. Kirana memejamkan mata, merasakan sinar matahari pagi menghangatkan wajahnya. Ia telah membuktikan pada dunia, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa martabat tidak bisa ditukar dengan kenyamanan palsu. Ia tidak lagi dikenal sebagai mantan istri Aris, atau korban pelakor. Ia adalah Kirana, sang penguasa kebun, pemilik hidupnya sendiri. Ceritanya bukan lagi tentang pengkhianatan, melainkan tentang pertumbuhan.
Seperti benih sayuran yang harus terkubur dalam tanah yang gelap dan kotor sebelum akhirnya pecah, tumbuh, dan menjadi sayuran hijau yang menghidupi banyak nyawa. Kirana telah tumbuh, dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak akarnya lagi. Kini, setiap kali ia melihat sayuran segar di mejanya, ia tidak hanya melihat makanan. Ia melihat sebuah perjalanan tentang harga diri. Bahwa hidup mewah namun berbagi suami adalah kemiskinan yang sesungguhnya, dan jualan sayur dengan kejujuran adalah kemewahan yang paling hakiki. Tamat.